Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kembali bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan kita hari ini adalah sikap kita terhadap saudara. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Lukas 8 ayat 19-21. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, "Ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau." Tetapi ia menjawab mereka, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita teman, tetapi Tuhan juga memberikan saudara. Alkitab berkata ada teman yang begitu akrab, bahkan lebih dekat dari saudara, tetapi ada saudara yang mengkhianati. Jadi hidup orang percaya adalah hidup yang bukan hanya sekedar bisa menuntut, tetapi mengerti bagaimana kita harus bersikap terhadap teman dan juga terhadap saudara. Karena setiap kita dipanggil untuk menjadi berkat. Menjadi berkat bukan hanya bagi orang-orang yang menyenangkan, tetapi dimanapun berada kita harus tetap menjadi berkat sehingga orang lain boleh melihat kemuliaan Tuhan lewat hidup kita. Dunia di mana kita hidup adalah dunia yang lebih dikenal dengan istilah KKN atau kolusi, korupsi, dan nepotisme. Seringkali keluarga ditempatkan sebagai sesuatu yang begitu agung sampai akhirnya harus mengorbankan kepentingan-kepentingan umum demi keluarga. Jadi melalui ayat bacaan kita hari ini kita ketahui bahwa Yesus mau menjelaskan bagaimana sikap yang terbaik terhadap saudara-saudaranya, dan dari sini kita dapat belajar tentang beberapa hal yang penting. Yaitu Yesus tidak menempatkan saudara di atas kepentingan orang banyak. Yesus tidak sedang mengajarkan bahwa kita tidak perlu mengasihi saudara kita, tetapi Yesus sedang mengajarkan tanggung jawab kita sebagai orang yang mengasihi keluarga. Yesus mengajarkan bahwa jangan menempatkan saudara atau keluarga di atas kepentingan orang banyak, karena setiap kita punya tugas dan tanggung jawab masing-masing. Orang percaya jangan memiliki pandangan yang sempit, karena itu tanggung jawab kita juga bukan tanggung jawab yang sempit. Tanggung jawab kita harus tanggung jawab yang luas, karena hidup Kristen harus menjadi berkat dan membagi kasih bagi saudara atau keluarga, tetapi hidup Kristen juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang berikutnya, Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa Yesus mengasihi saudara-saudaranya tanpa mengabaikan tugas pelayanannya. Yesus tidak mengabaikan pelayanannya demi saudaranya atau keluarganya. Dia tetap menjalankan tugas pelayanan. Dia tetap mengerjakan visinya dengan penuh tanggung jawab. Kita harus mengerti bahwa tugas utama orang percaya adalah memberi pertolongan kepada orang lain, yang juga adalah saudara kita. Karena Alkitab berkata bahwa Allah Bapa ada bagi kita semua orang yang percaya. Kita adalah keluarga di dalam Kristus. Tuhan berkati kita dengan saudara dan keluarga. Tetapi Tuhan juga mau kita menjadi berkat dalam tugas dan pelayanan kita. Dan yang berikutnya, Yesus menyebut setiap orang yang melakukan firman Allah sebagai saudara. Siapa yang menjadi saudara-saudara Yesus? Yang menjadi saudara-saudara Yesus adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Allah dalam kehidupannya sehari-hari. Waktu kita mendengar firman dan melakukannya, berarti kita menjadi saudara dari Yesus. Kita menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Kristus. Karena itu, sekarang saatnya untuk kita bangkit agar kita dapat berjalan dalam kemenangan dan mujizat. Hidup Kristen bukan hanya panggilan untuk surga atau neraka, tetapi hidup Kristen juga adalah panggilan untuk kita mengerti tanggung jawab kita terhadap pelayanan, tanggung jawab terhadap keluarga,
suami, istri atau anak, saudara, dan tanggung jawab untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini yang kembali mengajar kepada setiap kami untuk kami memiliki sikap terhadap saudara dan keluarga kami. Dan kami boleh belajar seperti Engkau menempatkan saudara di atas kepentingan orang banyak. Biarlah itu juga dapat kami lakukan dalam kehidupan keseharian kami. Kami juga mau belajar untuk senantiasa melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan, sehingga hidup kami menjadi berkat buat orang lain. Berkati keluarga kami, sanak famili kami, saudara kami dimanapun mereka berada. Biar kasih Tuhan terus mengalir dalam kehidupan keluarga kami, orang tua, adik, kakak, suami, istri, anak kami. Semuanya ada dalam berkat dan perlindungan Tuhan sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat saudaraku. Sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.